Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada potongan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, tuba liman amila bi ilmih wa anfaqal fadla min malih wa amsakal fadla min gaulih. Nabi bersabda, tuba, beruntung. Beruntung itu berarti selamat. Beruntung berarti berhasil. Beruntung berarti bahagia, senang. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah gambarkan orang yang berhasil, orang yang beruntung. Di antaranya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, ia adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, yang menjalankan sholat dan yang lain sebagainya. Artinya gambaran orang beruntung itu adalah orang yang bahagia, orang yang selamat dari kesedihan, dari azab, dari murka. Dan Nabi mengatakan beruntung. Untuk siapa kata beruntung ini? Liman amila bi ilmi. Untuk orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya ilmu itu bisa memberikan keberuntungan bagi seseorang, bisa memberikan kemuliaan, kebahagiaan untuk seseorang bila diamalkan. Jadi kalau hanya sekedar menjadi pengetahuan, walaupun sangat luas, sangat dalam apa yang ia ketahui, apa yang ia fahami, tapi tidak ada yang diamalkan, tidak akan menjadikan ia beruntung dan bahagia. Malah justru menjadikan ia dalam kesedihan, dalam azab. Sesuai di dalam syair atau bait Zubat yang sering kita dengar, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan dengan ilmu yang ia ketahui, dengan ilmu yang ia pelajari, maka orang itu mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Tahu loh ini halal, ini haram,
ini sunnah, ini wajib, ini makruh, tahu dia dalilnya dalam kitab apa, ayat Al-Qur'annya disebutkan, hadisnya Nabi disebutkan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan sama sekali dengan ilmunya, maka mu'adzabun min qabli ubadil pasal. Itu berarti orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Sesuai di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmih. Paling kejisnya azab di hari kiamat itu diberikan oleh Allah kepada orang alim, orang yang ngerti, tapi Allah tidak memberikan kemanfaatan daripada ilmunya. Lah ilmu itu tidak bermanfaat kapan? Ya ketika nggak diamalkan. Ketika tidak diamalkan, ilmunya tadi nggak bermanfaat. Lah ilmu itu bisa diamalkan dengan dua gambaran. Antara diamalkan dalam dirinya, apa yang dia ketahui dikerjakan untuk dirinya, atau diajarkan kepada orang lain walaupun dia tidak melakukan. Itu dianggap mengamalkan. Tapi tetap masih ada kekurangan. Kalau dia hanya mengajarkan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkan, itu ada kekurangan masih. Terdapat celah dalam dirinya. Karena nanti diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti jarum yang memberikan pakaian kepada yang lain tapi dia sendiri telanjang. Masa nak kelambi nih dom nih, nak kelambi itu, tapi bikinkan kita pakaian, gamis, takwo, sarung, celana. Ya. Dengan apa bikinnya? Jarum. Jarumnya dewe, mudo. Atau contoh lain seperti lilin, memberikan cahaya kepada yang lain tapi dia sendiri terbakar. Nah itu orang yang hanya mengajar tapi dia sendiri tidak melakukan, bahaya masih. Tapi tetap lebih baik daripada yang tidak sama sekali, tidak mengajarkan dan tidak memakinya untuk dia sendiri. Jadi yang mengajarkan lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Tapi yang sempurna mengamalkan untuk dirinya, mengajarkan kepada yang lain, itu yang sempurna. Itu yang kita diminta. Itu kita yang diminta. Karena itu ilmu ini baru manfaat bila diamalkan. Baru berguna bila diamalkan. Tapi kalau enggak, percuma. Percuma. Seperti orang senang beli. Ada orang kan senang beli karena dia punya duit, dia senang beli. Senang tuku, senang tuku, senang tuku. Tapi hanya apa? Apa namanya itu? Koleksi, hanya koleksi. Lu kayak apa? Misal motor, beli motor ini, beli motor itu, karena seneng. Tapi mandek, berhenti, kan rusak lama-lama. Belum pajaknya. Belum ngerawatnya, buang-buang duit, buang-buang duit, buang-buang waktu.
untuk ngerawat, untuk membersihkan, untuk pajak. Manfaat? Nggak ada manfaatnya. Kerugian yang iya. Hanya nuruti apa? Kesenangan. Lah seperti itu ilmu. Belajar ke sana, belajar ke sini. Datang ke guru ini, ke guru itu. Hanya belajar toh. Tapi nggak diamalkan sama sekali. Ini seperti kolektor. Berangkat ke sana duit. Berangkat ke sana waktu. Tapi hanya pengetahuan saja. Nggak diamalkan. Nggak untuk dirinya, nggak untuk orang lain. Akhirnya yang ada kerugian. Yang ada malapetaka di balik itu semua. Seperti kolektor tadi itu, rugi. Lah kalau diamalkan baru. Nah, ini ibarat orang ya, niat jual beli. Wah, ada barang bekas di sana atau barang antik di sana, dibeli, dipoles. Untuk apa? Dijual lebih mahal. Wah, ini bagus. Akan menghasilkan banyak keuntungan darinya. Loh, itu seperti orang yang punya belajar dari sana. Ini ulama tentang ini hebat katanya, belajar. Untuk kemudian diajarkan kepada yang lain. Loh, itu berarti apa? Nyari faedah keuntungan lebih. Dia berangkat mengeluarkan duit, ya, memberikan waktunya, pulang ya, diberikan kepada orang lain, ya, diajarkan kepada orang lain. Loh, ini berarti nyari keuntungan lebih, ya. Seperti penjual barang antik tadi itu. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan apa yang ia ketahui itu, Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang tidak ia pelajari. Man alima wa amila wa allama awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, atau warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang ia ketahui, diajarkan, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu yang tidak ia pelajari, ilmu yang tidak ia ketahui. Nah, itulah manfaatnya orang yang mengajar. Ketika dia tahu, dia ngajar, diamalkan, diajarkan, ini akan bertambah ilmunya. Kalau dia hanya tahu, nggak ngajar, ya sudah, nggak akan bertambah ilmunya. Yang ada justru bisa apa? Bisa hilang. Karena ilmu itu bisa hidup dengan apa? Mudzakarah, sering diulang-ulang, sering diingat-ingat. Makanya nggak ada orang yang berhenti dari mencari ilmu, itu nggak ada. Berhenti dari mencari ilmu, yes, buyar. Oh, saya dulu sudah umdah, umdah. Oh iya, tapi mandek pirang tahun. Sudah lama. Wong kitabnya ae wis dak ono. Kitabnya ndak ada. Malah ada yang kitabnya sudah disodakohkan kerayap. Disodakohkan untuk rayap. Mbok duwike disodakno nang rayap kitabe. Rayape pinter wonge goblok. Loh, bertambah berkembang. Maka katanya Nabi itu in ajabahu wa ilar tahal. Ilmu itu terus akan berdatangan ketika diamalkan dan diajarkan. Tapi kalau enggak, ilmu itu akan iltahal, akan pergi, dikit demi sedikit daripada dia. Dan itu banyak orang dulu itu belajar ke orang-orang hebat. Di Indonesia ini ada beberapa orang yang saya ketahui belajar kepada Sayyid Muhammad bin Ala bin Maliki. Belajar. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kan lumayan itu. Apalagi zaman itu masih belum ibaratnya itu orang yang serius masih banyak daripada sekarang. Yang sungguh-sungguh itu. Tapi ketika pulang
nggak berkecimpung dalam ilmu, hanya kerja-kerja, wis buyar. Seperti orang yang nggak pernah belajar sama sekali, nggak tahu tentang A, nggak tahu tentang B, padahal belajar dengan orang yang hebat, bukan orang yang biasa, orang yang hebat. Dan seperti itu, ketika nggak diajarkan, ilmu itu pergi. Nah, karena itu ilmu itu bisa memberikan keberuntungan, kesenangan kalau diamalkan. Kalau diamalkan. Nah, ini panjang ini kalau dibahas yang kedua ini. Semoga kita tidak hanya mendengarkan ilmu, tapi kita juga bisa mengamalkan. Lah, mengamalkan ilmu itu nggak harus semuanya. Kita mendengarkan 2 jam misalnya, tapi yang kita amalkan hanya 15 menit dari apa yang kita dengarkan, itu sangat bagus sudah. Kalau bisa 2 jamnya, tambah nemen api. Makanya dalam kitab Zubat itu, fa'mal walau bil usyri zakati. Kita diperintahkan untuk mengamalkan ilmu, walaupun itu 10. Seperti dalam zakat, 1 juta, 1/10 nih biro, 10.000, 100.000 ya, 100.000 dari 1 juta kan sedikit, sisanya masih banyak. Sisanya masih banyak. Begitu juga ilmu, kita mendengarkan banyak tadi masalah zakat, ini ngenteni Ramadan kok. Tapi minimal, berarti nanti kalau zakat lagi, bisa kita ajarkan kepada anak kita, atau kita yang biasanya mengumpulkan zakat di lembaga atau di tempat-tempat tertentu. Lah itu kita bisa, enggak boleh gini, ini gini. Tapi yang lainnya, ketika kita misalnya ada rutinan di musola di dekat rumah kita atau masjid, di situ kita bisa mengajarkan kepada yang lain, mengambil kemanfaatan darinya. Nah, karena itu harus kita amalkan. Kita dengar tentang apa? Keutamaan A, keutamaan B. Dari banyaknya keutamaan, amalkan 2-3 darinya. Kita mendengarkan ini, amalkan. Kalau enggak, akhirnya resiko nanti. Karena orang bertambah ilmu tapi kok enggak tambah amalnya, enggak tambah takut. Ini berarti ilmunya bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Naudzubillah min. Man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Orang yang semakin tambah ilmunya tapi tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin semangat dalam kebaikan, tidak semakin rajin dalam ketaatan, tidak istiqomah dalam menjalankannya, maka ini ilmunya ini bukan mendekatkan dia kepada Allah tapi membuat dia semakin jauh. Naudzubillah min. Nah, semoga ilmu kita manfaat. Semoga ilmu kita bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.